teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 5, bab 6, Cinta Indonesia. Materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang huruf kapital berupa kaidah penulisan dan contohnya. Kaidah yang pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Contohnya, mari menuju ke ruang utama. M-nya ini menggunakan M besar ya teman-teman karena awal kalimat. Contoh yang kedua, di mana letak toko itu? Huruf D di sini juga menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Kaidah yang kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama orang. Contohnya ada Bapak Hasan, Marta Kristina Piahahu. Di sini menggunakan huruf kapital karena nama orang. Kemudian M, K, dan T itu juga menggunakan huruf kapital karena merupakan nama panjang dari Marta Kristina Piahahu. Kaidah yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama di awal kalimat dalam petikan kalimat langsung. Contohnya, Atika bertanya, kapan tugas itu dikumpulkan? K di sini menggunakan huruf kapital walaupun berada di tengah kalimat, tapi ini merupakan awal dari kalimat langsung ya teman-teman. Lalu kaidah yang keempat adalah huruf pertama nama geografi. Contohnya, Kalimantan Selatan, Jalan Delima, dan Danau Toba. K dan S di sini menggunakan huruf kapital, kemudian C dan D, lalu D dan T ini juga menggunakan huruf kapital karena merupakan nama geografi. Kaidah selanjutnya dari huruf kapital ternyata digunakan pada huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya ini, Tuhan yang Maha Esa. T, Y, M, dan E nya besar karena merupakan nama Tuhan. Kemudian Al-Quran, A dan I nya besar karena nama kitab suci. Lalu yang terakhir ada Katolik, hanya besar karena nama agama. Kaidah selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama gelar yang diikuti nama orang. Contohnya ada Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Dr. Muhammad Hatta. Sultan di sini S-nya besar karena ada nama orang di belakangnya. Kemudian Haji di sini ditulis dengan H besar karena ada nama Agus Salim. Lalu dokter di sini D-nya juga besar karena di belakangnya ada nama Muhammad Hatta. Begitu ya teman-teman. Kaidah selanjutnya yaitu huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya ada suku Sasak dan bahasa Banjar. Huruf S dan V-nya besar ya teman-teman karena ini merupakan nama suku dan nama bahasa. Lalu kaidah selanjutnya yaitu ternyata huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya ada Selasa 17 November 2020. S di sini merupakan nama hari, makanya S-nya besar. Lalu November, N-nya besar karena merupakan nama bulan. Dan contoh selanjutnya ini ada hari Waisak teman-teman. Ini merupakan hari raya, makanya W-nya ditulis dengan huruf kapital. Kaidah selanjutnya adalah huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama unsur peristiwa sejarah. Contohnya Sumpah Pemuda, Perjanjian Linggarjati. Keduanya ini merupakan dalam peristiwa sejarah yang ada di Indonesia ya teman-teman. Kaidah selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama negara dan lembaga organisasi. Contohnya ini ada Peraturan Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal dengan PBB. Itu adalah organisasi dunia ya teman-teman. Sampai di sini paham? Ya, bagus sekali.
Ini kita akan mempelajari juga tentang menulis angka dan bilangan, yang mana angka itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada angka Arab berupa 0 sampai dengan ribuan atau bahkan jutaan. Lalu ada angka Romawi, ini ada 0, 1 Romawi, terus 2, dan selanjutnya ya teman-teman. Kaidah pertama yaitu ternyata bilangan dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf. Contohnya seperti ini teman-teman. Sudah 2 kali kami berkunjung ke museum itu. Lalu kaidah kedua, jika bilangan ditulis secara berurutan seperti dalam perincian, maka ditulis dengan angka atau nomor. Contohnya, PT Berkah Sejahtera memiliki 35 orang karyawan yang terdiri dari 15 karyawan laki-laki dan 20 karyawan perempuan. Lalu kaidah selanjutnya, ternyata menulis angka atau bilangan itu bisa kita lakukan dengan cara bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya seperti ini teman-teman. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Lalu kaidah selanjutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Seperti ini teman-teman. Panitia mengundang 250 orang peserta. Dengan catatan, ini kita tidak boleh menuliskannya 20 orang peserta diundang panitia. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman, karena ini angkanya besar, begitu ya teman-teman. Dan kaidah yang selanjutnya, angka dipakai untuk menyatakan satuan ukuran. Contohnya, panjang itu merupakan satuannya cm. Dengan contoh penulisan 8 cm. Berat itu contohnya ada 7 kg. Luas itu ada contohnya 5 hektar dan lain sebagainya. Lalu kaidah selanjutnya itu ternyata angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf. Contohnya, sekolah kami mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk pengembangan ruang kelas. Dan kaidah berikutnya, angka dipakai untuk menomori alamat. Contohnya ada Jalan Pulau Raya 1, nomor 15, Hotel Raja, kamar 542. Kaidah berikutnya, penulisan bilangan dengan huruf utuh. Contohnya seperti ini teman-teman. 12, 30, dan 5.000 itu ditulis dengan menggunakan huruf teman-teman. Lalu kaidah selanjutnya, penulisan bilangan dengan huruf pecahan. Contohnya ada setengah atau 1/2, 3/4 atau 3/4, gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masih akan mempelajari juga tentang kalimat perintah. Ini ada contohnya teman-teman. Ayo ke museum, harap tenang, dilarang menginjak rumput. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu pengertian dari kalimat perintah. Ternyata kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyatakan ajakan, harapan, dan larangan teman-teman. Ternyata juga bahwa kalimat perintah itu ada yang kalimat yang sifatnya menyatakan ajakan, biasanya diawali dengan kata ayo, ayolah, mari, marilah, seperti ini. Ayo ke museum itu merupakan ajakan ya teman-teman. Lalu yang kedua, ternyata kalimat perintah itu juga bisa menyatakan sifat harapan yang diawali dengan kata hendaknya atau harap, seperti ini. Harap tenang itu berarti menyatakan harapan. Dan yang ketiga, kalimat perintah itu bisa bersifat menyatakan larangan lunak jika diawali dengan kata jangan atau janganlah, dan bisa juga menyatakan larangan keras jika diawali dengan kata dilarang dan dapat diikuti dengan sanksi. Contohnya seperti ini, yang menyatakan
menyatakan larangan keras. Dilarang menginjak rumput. Kalau larangan lunak berarti contohnya bisa berupa jangan membuang sampah sembarangan. Sedikit ya teman-teman bisa membedakan antara kalimat perintah yang sifatnya ajakan, harapan, atau bahkan larangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang membaca memindai. Membaca memindai atau membaca tatap adalah salah satu cara untuk mencari informasi khusus pada sebuah teks tanpa membaca isi teks secara keseluruhan. Kita bisa memperoleh informasi dari teks tersebut hanya dengan melihatnya teman-teman, melihat secara sekilas. Ini ada contoh brosur dari museum teman-teman. Ini ada alamatnya, kemudian kita juga bisa mengetahui harga tiket walaupun kita belum membacanya. Lalu juga ada narasumber atau nomor yang bisa kita hubungi pada saat kita ingin menanyakan informasi lebih lanjut. Lalu ternyata di brosur tersebut juga ada denah atau peta dari museum teman-teman. Yang mana pada peta itu dilengkapi juga dengan arah mata angin. U di sini menunjukkan arah utara, S itu menunjukkan arah selatan, D itu menunjukkan arah barat, dan T itu menunjukkan arah timur teman-teman. Ini ada beberapa juga seperti ada Bank Indonesia, kantor pajak, kemudian ada nama jalannya yang memudahkan kita untuk mengetahui letak suatu daerah di sekitar museum tersebut ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengumuman teman-teman. Ada yang tahu pengumuman itu apa? Ya, ternyata pengumuman adalah proses atau cara menginformasikan suatu hal kepada khalayak atau masyarakat umum. Isi pengumuman harus menjelaskan tentang yang pertama hal yang diumumkan, kedua pembuat pengumuman, ketiga penerima pengumuman, dan yang keempat adalah informasi penting berupa tanggal, tempat, waktu, acara, dan lain-lain. Oh ya teman-teman, dalam menuliskan pengumuman itu harus ditulis secara jelas, singkat, dan padat ya. Ternyata pengumuman itu juga bisa dipajang di tempat-tempat publik dan dapat pula dibaca di depan khalayak teman-teman. Ini ada contoh dari pengumuman. Yang pertama kita harus menuliskan judulnya dulu, pengumuman, biar orang-orang tahu ya. Lalu untuk siapa pengumuman ini? Oh, ternyata pengumuman ini ditujukan kepada siswa kelas 5 SD Jaya Raya yang akan mengikuti karya wisata ke Museum Satria Mandala. Dimohon untuk hadir pada. Di sini juga sudah dilengkapi informasi penting berupa tanggal, waktu, tempat, dan perlengkapan yang harus dibawa. Yang mana ini tanggalnya tertulis Senin 21 November 2022. Waktunya adalah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di lapangan SD Jaya Raya, serta perlengkapan yang harus dibawa adalah seragam merah putih yang dikenakan langsung, alat tulis, dan botol minum. Ini juga dituliskan pembuat pengumuman teman-teman. Siapa yang membuat? Ternyata pengumuman ini dibuat oleh Ibu Rosita Sijabat SPT, Panitia Karya Wisata kelas 5. Jadi ya teman-teman, mudah bukan cara membuat pengumuman? Nanti coba teman-teman praktekkan bagaimana cara membuat pengumuman yang baik seperti ketentuan ini ya. Oke, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya.